Shalom. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biar firman ini membuka pikiran kami, membuka hati kami, dan membuka jiwa kami untuk menerima setiap kata dari apa yang Engkau ucapkan. Karena kami makan bukan dari nasi saja, tetapi juga adalah segala yang Engkau ucapkan dan kehendak-Mu yang jadi. Sehingga kami paksakan agar kehendak-Mu, karena Engkau adalah sumber berkat. Berkatalah, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Sekarang saya akan berkhutbah Allah dan berkat. Saudara, saya jarang berbicara tentang berkat, karena saya begitu yakin. Sejak saya awal bertobat, saya nggak pernah minta dikasih mobil, dikasih rumah, atau rumah yang baru. Karena saya sudah pernah menikmati segala berkat dari Allah. Tetapi apa maksud dari berkat yang difirmankan oleh Allah? Mazmur 67 ayat 1-8, untuk pemimpin biduan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Karena Allah pemilik atas segala sesuatu, maka tidak sukar untuk Dia memberkati umat-Nya. Alkitab penuh dengan cerita orang yang diberkati dan orang yang memberkati. Dalam 38 perumpamaan yang tercatat dalam Alkitab, di antaranya berbicara tentang harta. Dalam khotbah Tuhan Yesus lebih banyak berbicara tentang harta daripada berbicara tentang surga dan neraka. 1 dari 10 ayat Alkitab berbicara tentang harta. 288 ayat dari 4 Injil berbicara perihal harta. Dalam Alkitab lebih dari 500 berbicara perihal doa, lebih dari 500 ayat perihal iman, dan lebih dari 2000 ayat berbicara tentang harta. Luar biasa, karena Tuhan banyak berbicara tentang masalah harta. Apa yang terungkap dalam Mazmur kita kupas. 40 tahun terakhir ini Cina menjadi luar biasa, bahkan memimpin segala bangsa dalam hal memperoleh harta itu. Maka saya kira bangsa Cina lah yang melaksanakan dan mengejawantahkan makna dari khutbah Alkitabiah. Kenapa? Karena mereka sudah menghabisi para koruptor, pencuri uang negara itu, dipecahin kepalanya oleh sebuah undang-undang yang luar biasa. Dan ini sangat mengerikan. Tetapi warisan itu menjadi kebahagiaan anak cucu mereka.
Kita bahas yang pertama adalah kehendak Allah supaya kita diberkati. Ayat 2, ada 3 alasan Allah rindu memberkati kita. Karena Allah pemilik segala sesuatu. Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. 1 Tawarikh 29. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, segala keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bangsa Israel memahami konsep di mana Sang Allah sumber segala sesuatu. Yang kedua, karena Ia menguasai segala sesuatu. Daniel 2 ayat 20 sampai 22, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan, dan Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Yang ketiga, karena Ia mampu melakukan segala apa saja. Oleh karena itu, tunduklah kepada Dia. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika Yesus yang mati di atas kayu salib itu mendapatkan kembali nyawanya, dan Dia berhak untuk mengambil lagi nyawanya, Dia hidup sampai hari ini. Kita menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Apalagi dengan harta dan kekayaan, apalagi dengan nyawa Anda. Dia begitu sayang kepada nyawa Anda. Maka berbicara harta berarti berbicara tentang Injil, di mana harta harus disayangi dan segala berkat dari Dia. Manfaatkan segala harta dan kekayaan yang Anda miliki untuk memuliakan Tuhan. Poin yang kedua, berkat Tuhan yang ada pada kita menjadi kesaksian bagi dunia supaya Ia dikenal. Mazmur 67 ayat 3, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Itulah sebabnya saya berani untuk menjadi penginjil dan tidak pernah takut dengan apapun. Kenapa? Karena di belakang saya, yang menopang saya, yang menuntun saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Supaya apalagi? Supaya ada ucapan syukur kepadanya. Ayat 4, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ini kalimat yang diulang-ulang, kiranya bangsa bersyukur. Jadi bersyukur saudara-saudara. Ini tempat ibadah saja dirusak sama Anda. Bagaimana saya nggak pindah kepada ajaran yang luar biasa dari Yesus Kristus? Kalau Anda hanya ngomong, masa Allah 3, Tuhan kok 3? Nah udahlah, repot ngomong dengan logika Anda yang berputar-putar kayak gasing. Supaya apalagi? Supaya ada sukacita bagi umatnya. Ayat yang kelima, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Inilah alasan-alasan
Kenapa kita harus memanage berkat-berkat itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, apakah kita siap diberkati? Apakah Anda siap diberkati? Jangan kayak mendadak. Kayak mendadak akhirnya segala sesuatu dilakukan, digunakan untuk memenuhi keinginan hati, keinginan daging kita. Daud jatuh dalam dosa setelah dia diberkati secara khusus. 2 Samuel 11 ayat 1-4, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya di seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sesekali peristiwa dalam waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dan Anda tahu, Batsheba hamil. Justru setelah dia kaya, telah menjadi pejabat, menjadi raja, dia jatuh dalam dosa. Sebelumnya Daud begitu tulus, begitu berani, dan memberikan seluruh hartanya, membagi pagi, tiap-tiap pagi dia membagi-bagi berkat yang harus dia persembahkan kepada Tuhan, yang harus dibagikan kepada orang-orang. Begitulah Daud. Tetapi apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa. Ini Daud. Yang kedua, Salomo berpaling dari Allah setelah ia kaya. 1 Raja-Raja 11 ayat 9-10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dari dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Daud jatuh, Salomo jatuh setelah dia menjadi raja. Dan dia banyak sekali perempuan yang dia tiduri. Itu Salomo. Sama dengan Nabi saya yang dulu. Setelah waktu 12 tahun di Mekah. Tetapi setelah dia menjadi nabi dan berkuasa dengan banyak tentara, apa yang terjadi? 1 minggu dia bisa 2 kali kawin. Belum lagi budak-budak yang dia tidurin. Emang kekayaan itu mendatangkan berkat. Berkat itu mendatangkan dosa juga. Dan bagaimana kita memanfaatkan berkat ini, saudara-saudara? Supaya ada sukacita bagi umatnya. Makanya diberkati mulai dari raja, orang kaya, pejabat-pejabat. Tetapi bagaimana Cina itu menggunakan berkat itu dengan kekayaan yang banyak secara komunal. Bahkan luar biasa ya. Para pencuri uang negara itu dipecahin kepalanya. Gak main-main. Mau diprotes sama dunia, nggak ada urusan. Karena dari satu generasi yang lain, dari
kerajaan hancur lagi, tumbuh lagi kerajaan maju, hancur lagi. Cuma karena mencuri uang negara. Apalagi saudara-saudara, yang harus saya bahas adalah peringatan Tuhan kepada orang kaya. 1, tidak bergantung pada hartanya. Amsal 3 ayat 5-9, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pertama kali saya mendapat gaji, saya mengajar di STT Setia di Surabaya. Gaji pertamanya saya serahkan kepada pendeta saya. Lalu ditanya sama almarhum mentor saya, Abuna mana? Tuhan akan memberikan berkat kelimpahan kepada saya. Sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan. Artinya saya tidak pernah meminta-minta makanan. Selalu datang berkelimpahan. Dan memang sudah dari kecil saya itu selalu kelimpahan. Urusan makan-makan. Enggak kaya yang enggak miskin banget. Yang kedua, peringatan kepada orang kaya untuk tetap rendah hati. Ulangan 8 ayat 10-20, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapimu, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau banyak hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau lakukan dalam hatimu, katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengarkan Allah itu bukan pakai toa 5 kali
di sono, tetapi hatimu sombong, bahkan membenci orang lain. Bukan itu. Hai orang-orang kaya, manfaatkan segala hartamu itu. Karena dunia tidak lama lagi Yesus akan datang untuk kedua kali. Dan jangan menyesal. Segera kembali kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Hal yang ketiga, untuk tidak meraih kekayaan dengan cara yang tidak halal, Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Manfaatkan segala yang ada ini bagi memuliakan Tuhan. Peringatan untuk orang kaya yang keempat adalah juga dalam kebajikan. Lukas 21 ayat 1-4, ketika Yesus Kristus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab semua mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan melihat bagaimana seorang janda hanya memberikan kepingan sedikit, tetapi Tuhan memuji janda yang miskin itu. Hati-hati saudara-saudara. 5, supaya tidak saja menumpuk harta dunia belaka, tapi juga harta di sorga. Matius 6 ayat 21-23, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman, dan hamba-Mu boleh menyampaikan setelah lama hamba-Mu tidak berkhutbah, hanya berapologetika untuk mempertahankan dari penghinaan mereka terhadap dirimu dan juga terhadap umat-Mu di negeri di mana saja, khusus yang berbahasa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, dan biar banyak orang yang datang kepadamu karena firman. Terima kasih. Inilah waktunya kita memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Haleluya. Amin.